tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Baik, para siswa Abhidhamma, kita berjumpa lagi setelah berapa minggu ya kita reses liburan sama apa memperlambat pace-nya, speed-nya ya. Saya harap sekarang Anda sudah mulai bisa paling tidak hafal ya, nama cita cetasika ya. Beberapa dari Anda mengirimkan pesan ke saya bahwa sudah mulai bisa mengejar ketertinggalannya. Sangat senang sekali kalau membaca murid-murid yang tadinya merasa tertinggal kemudian bisa mengejar ketertinggalannya. Baik, kita lanjutkan pelajarannya. Setelah kita mengupas satu persatu 52 cetasika beserta karakteristiknya, kemudian fungsi, manifestasi dan sebab terdekat ya. Jadi paling tidak Anda harus bisa mengenali setiap cetasika ini, minimal setiap karakteristiknya atau fungsinya. Salah satu Anda ambil gitu supaya apa? Supaya Anda bisa mengerti ciri individunya, ciri individualnya ya. Dengan demikian akan membantu dan mempermudah Anda untuk mengenali karakteristik umumnya, yaitu apa? Anicca, dukkha dan anatta. Karena kalau Anda tidak mengenali setiap individu dari Dhamma, dari cita-cetasika, Anda menganggapnya itu sebagai satu fenomena yang solid, yang utuh, maka ciri anicca, dukkha dan anattanya tidak terlihat. Ya, dan inilah pentingnya Abhidhamma, karena di dalam Abhidhamma Anda mempelajari setiap individu dari realitas-realitas yang hakiki, yang benar-benar ada, karena mempunyai sebawa lakkhana, yaitu karakteristik alamiah atau karakteristik individualnya ya. Tujuannya adalah supaya bisa merealisasi karakteristik dari segala yang berkondisi apa? Muncul, bertahan sesaat, lenyap ya. Kalau Anda memukul rata semua fenomena adalah satu, ya seolah-olah tidak pernah lenyap, muncul terus gitu. Tapi kalau Anda sudah mengenal karakteristik satu persatunya, maka muncul, bertahan, lenyapnya akan terlihat jelas. Pada saat muncul, bertahan dan lenyap terlihat jelas, maka karakteristik umum, artinya karakteristik umum itu berarti karakteristik dari semua fenomena nama dan rupa ya, batin dan jasmani, fenomena yang berkondisi itu mempunyai karakteristik yang sama, general, umum, yaitu apa? Anicca, dukkha dan anatta. Semuanya, cita, cetasika, rupa itu mempunyai karakteristiknya itu, maka disebut karakteristik yang general, yang umum, yaitu anicca, dukkha dan anatta. Nah, kita sudah menguraikan membahas satu persatu dari 52 cetasika, dan setelah ini saya mau refreshing your memory. Jadi setelah kita bahas 52 cetasika, semua individu dari 52 cetasika, lalu tahapan yang kedua kita memakai metode sampayoga atau asosiasi, atau mungkin juga bisa disebut nih metode analisis ya. Jadi setiap cetasika dianalisa, bahwa cetasika tertentu ini misalkan sada, dia bisa muncul di cita mana saja, dianalisa ya. Jadi metode sampayoga ini metode analisis. Karena nanti metode yang kedua yaitu apa? Metode sanggaha atau
ya Sanggahanaya itu metode sintesis. Kalau yang ini adalah dianalisa, nanti disintesakan, ya. Maksudnya disintesakan itu semua cetasika tadi, ya, di dalam satu cita, satu kesadaran itu ada berapa cetasika yang terlibat, gitu. Jadi mulai disintesakan. Ini dua metode yang akan kita pelajari di apa? Saya ulangi lagi, dua metode yang kita pelajari yaitu apa? Metode analisis dan sintesis. Ya, kita masih dianalisis, dianalisa. Cetasika tertentu ini munculnya di mana saja, dianalisa, nanti disintesakan. Di dalam satu cita itu ada berapa cetasika yang masuk, yang terlibat, yang muncul dan lenyap bersama-sama dengan cita tersebut, ya. Nah, di dalam metode asosiasi atau analisis kita sudah mempelajari berapa? Sampai akusala cetasika, ya. Ya. Baik, jadi sudah berapa cetasika yang kita pelajari? 14 dan 13, ya. 27 cetasika. Mari kita lanjutkan pelajaran kita. Ini dari Abhidhamma Sanggahanya, kemudian terjemahannya silahkan dibaca. Jadi di syair ini lihat, Anda saya harap masih hafal 19 faktor mental yang indah atau sobana cetasika itu apa saja? Saddha, sati, hiri, otapa, aloba, adosa, tatra majatata, kemudian kaya, pasadi, cita pasadi, kaya, lahuta, cita lahuta, kaya muduta, cita muduta, kaya kamanyata, cita kamanyata, kaya pagunyata, cita pagunyata. Apalagi? Ujugata, kaya dan cita, ya. Jadi 19 cetasika yang baru saja kita baca itu disebut cetasika yang indah, sobana cetasika, sesuai dengan namanya. Jadi kalau dia muncul hanya muncul di cita yang indah, dia tidak bisa muncul di akusala cita, ya. Dia hanya muncul di ahituka cita, muncul tidak? Tidak juga. Dia hanya muncul di Mahakusala, Mahawipaka, Mahakiriya dan seterusnya sampai ke Lokuttara cita, ya. Jadi 19 faktor mental tadi itu muncul di semua kesadaran indah. Ada berapa kesadaran indah? 59, ya, kalau dianalisa secara ringkas tanpa menganalisa jana, ya. Ada 59. Mari kita baca lagi. Silakan. Nah, saya jelaskan dulu. Jadi 3 pantangan itu apa saja? Sama waca, sama kamanta, sama ajiwa. Jadi ucapan benar, terus perbuatan benar, dan penghidupan benar. Apa itu ucapan benar? Tidak berbohong. Ada berapa? 3 atau 4? 4, ya. Apa itu perbuatan benar? Menghindari pembunuhan, pencurian, mengambil sesuatu yang tidak menjadi bukan milik kita atau tidak diberikan secara resmi, gitu, ya. Kemudian yang ketiga apa? Tidak berzina. Kemudian gaya penghidupan yang benar itu apa? Menghindari pola hidup, gaya hidup pencari uang yang melanggar sila, ya. Kemudian apa lagi? Menghindari 5 perdagangan yang tidak atau dilarang, ya, di dalam agama Buddha. Nah, 3 pantangan tadi itu
Lihat, Anda baca syairnya. Senantiasa muncul di kesadaran adi duniawi. Jadi di kesadaran pencerahan, maga dan pala, ya, kesadaran adi duniawi, 3 wirati selalu muncul, selalu. Dan munculnya bersama-sama, 3-3-nya muncul bareng. Sebagai apa? Sebagai 3 faktor dari jalan mulia berunsur 8, ya. Jadi melengkapi jalan mulia berunsur 8. Dia di maga cita dan pala cita selalu muncul bersama-sama, tetapi di kesadaran baik lingkup indriawi atau maha kusala mereka hanya muncul kadang-kadang dan terpisah. Nah, Anda harus pahami kadang-kadang dan terpisah, artinya kalau maha kusala muncul belum tentu 3 wirati muncul, tergantung kasusnya. Kalau dia sedang berdana ya 3 wirati itu tidak muncul. Tapi kalau seseorang sedang mau berbohong, akhirnya dia mengendalikan diri, nah berarti yang muncul apa? Sama waca. Sama wacanya muncul kan? Pada saat sama waca muncul, sama kamanta dan sama ajiwanya nggak muncul. Itu yang dimaksud terpisah. Tidak pernah bisa berbarengan. 2 pun tidak bisa. 1 per 1. Jadi di perbuatan baik, kalau Anda sedang melakukan perbuatan baik, entah itu ucapan benar atau perbuatan benar atau penghidupan benar, itu hanya 1 detik 1 saja, 1 cita kana, sebenarnya istilah teknisnya cita kana itu 1 momen, 1 saat dari kesadaran, itu hanya 1 dari 3 wirati. Tapi itu pun tidak selalu, hanya kadang-kadang. Paham ya? Baik, berbeda dengan lokutra cita, maga dan pala selalu muncul, selalu dan bersama-sama. Kalau di maha kusala kadang-kadang dan terpisah. Bagus ya. Mari dibaca lagi. Ketidakterbatasan iya, Anda pahami dulu yang tadi 3 wirati muncul di, yang selalu muncul dan bersama-sama di mana? Di maga cita dan pala cita. Tetapi khusus di maga cita, 3 wirati pada saat muncul dia melakukan fungsinya, yaitu apa? Kalau bahasa palinya pada cedaka ya, pada cedaka kayaknya di kelas-kelas yang dulu itu. Pada itu kaki, menghancurkan kaki. Jadi artinya menghancurkan kaki dari ucapan salah, perbuatan salah dan penghidupan benar sehingga akhirnya dia jatuh gitu. Artinya apa? Sejak kemunculan dari maga cita, maka kecenderungan untuk mengucapkan kata-kata yang tidak baik, perbuatan tidak baik dan mencari penghidupan yang tidak benar sudah tidak bisa muncul lagi. Paham ya? Jadi itu fungsinya gitu. Dia menghancurkan semua kecenderungannya, semua kaki dari ucapan salah, perbuatan salah dan penghidupan yang salah gitu. Itu istilah teknis saja kaki. Pada saat kakinya udah hancur, dia udah nggak bisa berdiri lagi gitu ya. Itu di pelajaran lalu ada itu. Nah, sekarang syair yang ke-30, ketidakterbatasan itu apa? Karuna dan mudita, apa namanya ya, muncul kadang-kadang dan terpisah. Anda perhatikan itu di 28 kesadaran jumlahnya, yaitu 12 kesadaran yang lebih tinggi. Ini istilah kesadaran yang lebih tinggi itu bahasa palinya adalah mahagata, yang dulu saya terjemahkan gone to the great, kesadaran yang sudah baik. Kenapa besar, maha? Karena sudah tidak ada di kesadaran ini, sudah tidak ada lagi 5 rintangan batin ya, rintangan batin sudah dilampaui, atau mahagata, gone to the great, karena kesadaran ini hanya muncul di yogi yang hebat gitu, yang mencapai jana. Itu penjelasan di kitab komentar gitu. Di sini saya terjemahkan jadi kesadaran yang lebih tinggi, berarti kesadaran jana materi halus dan jana arupa atau non materi, yaitu 12 kesadaran yang lebih tinggi kecuali jana kelima, berarti jana 1, jana 2, jana 3, jana 4. Jana 1 ada berapa? Kesadaran jana 1 3 kan? Kusala, wipaka, kiriya kan? Jana 2 ada berapa? 3 juga, kusala,
wipaka kiriya. Jana 3 camat, kusala wipaka kiriya. Jana 4 3 juga, kusala wipaka kiriya. 3 kali 4 12. Jadi itu yang dimaksud ya. Jadi karuna dan mudita, kalau di kesadaran jana, dia harus muncul di jana yang mempunyai jenis perasaan suka atau somanasa. Tidak bisa dia muncul di UPK. Di jana kelima itu kan perasaannya UPK, ya. Maka karuna dan mudita di jana tidak kompatibel dengan perasaan UPK. Tetapi karuna dan mudita, welas asih dan simpati bisa muncul di kesadaran kita sehari-hari dengan perasaan UPK. Bisa di mahakusala, dia itu lihat tuh. Muncul nggak di mahakusala? Muncul kan semua 8 kan? Ya. Terus fungsional juga muncul, berarti arahat juga di dalam kehidupan sehari-hari juga bisa memunculkan karuna dan mudita. Bagus ya, paham ya? Jadi kalau berkaitan dengan jana, karuna dan mudita harus muncul di kesadaran jana yang berasosiasi dengan somanasa atau suka wedana, perasaan suka atau perasaan suka bahagia. Tetapi kalau di dalam kehidupan sehari-hari, bukan jana maksudnya, welas asih dan simpati bisa muncul dengan UPK. Ya, paham atau tidak? Ya nanti akan ada penjelasannya sepertinya ya. Nah, Anda lihat kalimat terakhir itu. Lebih jauh lagi, beberapa mengatakan bahwa welas asih dan simpati tidak ada di kesadaran yang disertai dengan ketenangan. Ini artinya, kalau di kitab-kitab komentar ada kalimat seperti ini. Artinya Acarya Anuruddha itu menyampaikan bahwa ada loh guru-guru lain yang mengatakan bahwa karuna dan mudita tidak bisa muncul di kesadaran mahakusala yang dengan PK, tetapi kita memahaminya biasanya kalimat kitab tafsir, kalimat kitab komentar. Kalau ada kalimat seperti ini, kita memahaminya bahwa si penulis itu tidak setuju dengan pendapat ini, gitu ya. Jadi si penulis tetap setuju dengan karuna dan mudita di mahakusala atau mahakiriya bisa muncul dengan UPK, itu yang dimaksudkan ya. Mari kita baca lagi yang terakhir, kebijaksanaan. Ya, jadi kebijaksanaan itu panya ya. Kalau di mahakusala dan di mahakiriya atau di mahawipaka juga, dia hanya muncul di kesadaran yang nyana sam payuta atau terkait dengan kebijaksanaan atau pengetahuan. Kalau nyana wipayuta berarti panyanya ada nggak? Tidak ada ya. Nah, lihat, perjalanan mempelajari Abhidhamma, saya rasa Anda sudah mulai sedikit mengerti. Masuk semakin dalam pelan-pelan ya, sampai ke dasarnya gitu. Menarik sih, kalau yang bisa mengikuti. Ya, mari kita analisa. Kebijaksanaan berarti muncul di 47 kesadaran, yaitu 12 kesadaran indriawi yang terkait dengan pengetahuan. Berarti yang mahakusala ada berapa? 4. Mahawipaka ada 4. Mahakiriya ada, semuanya yang nyana sam payuta atau terkait dengan pengetahuan atau terkait dengan kebijaksanaan. Kemudian kalimat selanjutnya, dan semua 35 kesadaran mahagata atau yang lebih tinggi dan adi duniawi ya. Mari kita hitung berapa kesadaran mahagata? 27 kan? Benar ya? 12 tambah 15, 27 kan? Kemudian lokutara cita ada berapa? 8. 27 tambah 8 berapa anak-anak? Ketemu 35 kan? Ya, paham ya? Jadi panya muncul di 47 kesadaran tadi. Mari kita lihat penjelasannya sekarang dari kitab tafsirnya ya. Sub tafsirnya. Dikarenakan fondasi jana, ini di pelajaran lalu, Anda mengulang pelajaran rupa wacara cita atau kesadaran jana materi halus atau kesadaran arupa wacara cita juga sempat saya singgung. Jadi bahkan di
kutera cita juga disinggung. Jadi seseorang bermeditasi wipasana tetapi melalui jana kan, ya, dia bisa memanfaatkan jananya sebagai fondasinya. Ya, ada di penjelasan Lokutera Cita itu. Anda misalkan seseorang menguasai jana pertama, mencapai jana pertama dulu, ya, kemudian keluar dari jana pertama, memanfaatkan jananya sebagai fondasi untuk menganalisa nama dan rupa atau menganalisa faktor jana dan lain sebagainya, sehingga jana satu ini dijadikan fondasi. Atau sebaliknya, kalau seseorang menguasai jana kedua, memakai jana keduanya sebagai fondasi, kemudian dia berwipasana. Ini yang dimaksud. Dikarenakan fondasi jana, pikiran benar kadang-kadang lenyap di kesadaran adi duniawi. Paham nggak Anda maksudnya? Maksudnya begini, kalau seseorang pikiran benar itu apa? Sama sang kapa kan? Jalan mulia berunsur 8. Ya, yang kedua apa? Sama sang kapa. Pikiran benar kan? Pikiran benar itu sesungguhnya cetasika apa? Witaka, bagus. Pikiran benar itu witaka. Ya. Kalau seseorang berwipasana dan mencapai magga dan pala dengan berdasarkan jana kedua, ya, karena jana keduanya sebagai fondasi, maka magga dan palanya tanpa witaka. Paham nggak? Karena jananya kan tanpa witaka. Jadi magga dan palanya juga tanpa witaka. Artinya di jalan mulia berunsur 8 hanya berapa? 7 tanpa sama sangkapa. Itu yang dimaksud. Ya, dikarenakan fondasi jana, maka pikiran benar atau dalam kurung ultimate reality-nya, realitas hakiki dari pikiran benar itu adalah witaka. Kan kita mengenal berapa realitas hakiki? 4 kan? Cita, cetasika, rupa, nibbana. Pikiran benar bukan realitas hakiki. Kalau dianalisa, diperas pikiran benar, ketemunya realitas hakikinya yaitu witaka. Itu yang dimaksud ya. Jadi pikiran benar kadang-kadang lenyap di kesadaran adi duniawi, artinya tidak muncul di kesadaran adi duniawi jana kedua, jana ketiga, keempat, dan jana kelima. Tetapi pantangan tidak pernah tidak ada. Tadi sudah saya jelaskan kan, di jalan adi duniawi atau di Lokutera Cita, sama waca, sama kamanta, sama ajiwa, pantangan, wirati, tidak pernah tidak ada, artinya apa? Selalu ada kan? Ya, selalu ada. Di jalan, artinya di magga cita, kesadaran jalan, 3 pantangan muncul dengan memotong perilaku tubuh, ucapan, dan penghidupan yang tidak baik dipotong. Ya, sementara di buah muncul karena semata-mata mengikuti keselarasan saja dengan kesadaran jalan. Ini menarik. Jadi di kesadaran buah 3 wirati tetap muncul, ya. Padahal kesadaran buah itu kusala atau wipaka? Wipaka, ya kan? Jalan itu kan kusala, buah wipaka kan? Ya, jadi di wipaka Lokutera Wipaka Cita 3 wirati muncul. Tetapi di Maha Wipaka Cita wirati muncul enggak? Enggak. Anda tahu? Ya, kenapa di Maha Wipaka tidak muncul tapi di Lokutera Wipaka muncul? Kenapa? Karena kalau di kesadaran duniawi 3 wirati itu adalah aktivitas pada saat seseorang menahan diri untuk tidak berbohong dan lain sebagainya kan, ya. Sementara Mahawipaka itu bukan kesadaran yang aktif, artinya bukan kesadaran kusala. Jadi wirati itu sebenarnya sifatnya kusala itu. Kusala, menahan diri untuk tidak berbohong dan seterusnya. Jadi sifatnya baik itu. Jadi dia tidak muncul di kesadaran resultan. Tetapi khusus di kesadaran resultan adi duniawi dia muncul karena keselarasan dengan magga aja. Magga pala itu dia selaras dia. Ya, agak teknis. Selanjutnya di kesadaran baik indriawi itu artinya apa? Berarti mahaku salah ya. Pantangan
muncul untuk meninggalkan berbohong dan lain-lain secara terpisah, tadi sudah saya katakan. Tetapi di adi duniawi, lokutra cita, di dalam satu momen kesadaran, pantangan memotong semua kecenderungan perilaku tidak baik dan penghidupan tidak benar. Perilaku tidak baik itu berarti ucapan yang tidak baik dan perbuatan yang tidak baik serta penghidupan yang tidak benar. Beberapa dipotong sempurna, beberapa yang lain muncul dalam bentuk mencegah kemungkinan untuk terlahir di alam tanpa kebahagiaan atau apaya, ya, neraka, binatang, beta dan asura, tergantung pada jalannya masing-masing. Tergantung pada pencapaian tingkat pencerahannya. Kalau dia sotapana, ya dia memotong kecenderungan yang bisa membuat dia terlahir di 4 alam yang bawah. Tapi begitu sakadagami dia muncul lagi, dia memotong kecenderungan yang kasar lagi. Semakin lama dia semakin halus. Ya, kira-kira prosesnya seperti itu. Nah, saya break sebentar. Anda buka chart Anda yang ini. Anda dibawa enggak chart yang ini? Yang ada Sampayoga dan Sanggaha ya. Di bawah Anda lihat tuh, Sobana Cetasika ada berapa itu yang di sebelah kanan dari chart ini, ada 25 kan. Angka itu kombinasi itu Anda hafalkan 19321 karena akan membantu Anda. Anda lihat panah ke bawahnya, artinya Sobana Cetasika hanya bisa muncul di panah yang ke bawah apa? Sobana Cita kan. Kalau Anyak Semana Cetasika yang 13 bisa muncul di mana saja. Anda lihat panah ke bawahnya, Akusala Cita bisa enggak? Ahituka Cita, Sobana Cita bisa. Akusala Cetasika muncul di mana saja? Akusala Cita, lihat panahnya saja ya, ya. Nah, Anda pahami ini chart ini karena akan membantu Anda. Baik, mari kita lanjutkan. Tiga wirati muncul di Mahagata Cita enggak? Tidak, kenapa? Kenapa tidak muncul di kesadaran jana tiga wirati? Sama waca, sama kamanta, sama ajiwa, kenapa tidak muncul di kesadaran Mahagata? Kesadaran yang lebih tinggi atau kesadaran jana? Ada yang bisa menjawab? Anda menganalisanya seperti ini. Cita dan cetasika kan muncul dan lenyap secara bersama-sama, mengambil objek yang, objeknya sama waca, sama kamanta, sama ajiwa apa? Menghindari untuk tidak berkata-kata yang tidak baik dan lain sebagainya kan. Objeknya jana apa? Objek jana kan pati baga nimita, objeknya berbeda ya. Jadi tidak muncul di kesadaran jana. Karena apa? Tiga wirati tidak bisa mengambil patibaga nimita, tidak bisa mengambil objek dari jana ya. Jadi tiga wirati tidak muncul di kesadaran jana. Penjelasan yang lain adalah karena untuk mencapai jana, seseorang sudah harus memurnikan silanya terlebih dahulu. Sila harus murni terlebih dahulu, baru kemudian dia mencapai jana. Nah, kemurnian sila itu dilakukan salah satunya oleh wirati kan? Ya kan? Ucapan benarnya murni dulu, kemudian perbuatan benarnya murni, penghidupannya murni, terus dia mencapai jana. Jadi wirati muncul sebelum dia mencapai jana. Tapi pada saat mencapai jana, wirati tidak muncul karena apa? Objeknya berbeda ya. Baik. Mari kita teruskan. Di kesadaran jana, ini dari kitab sub tafsir, ketidakterbatasan karuna dan mudita tidak pernah muncul tanpa sukacita. Ya, tadi sudah saya jelaskan. Berarti dia harus muncul bersama dengan sukacita, somanasa atau dengan suka, sama. Ya. Anda masih ingat 5 faktor jana itu apa saja? Witaka, wicara, piti, suka. Nah, ada suka kan? Sama dengan somanasa ya.
Disebut sebagai kesadaran mahagata, ini penjelasan tadi, lebih tinggi atau kadang juga saya terjemahkan menjadi kesadaran yang luhur. Disebut demikian karena kesadaran ini bebas dari rintangan batin, atau karena kesadaran ini hanya dicapai oleh yogi yang besar, yang hebat, yang mampu mencapai jana, ya. Kemudian karuna dan mudita muncul terpisah karena objeknya berbeda, ya, dari kesadaran jana tadi, yaitu masing-masing makhluk yang menderita dan sedang berbahagia. Jadi sama, kalau wirati tadi muncul di kesadaran jana enggak? Tidak kan? Karuna dan mudita muncul di kesadaran jana tidak? Muncul bersama-sama enggak? Munculnya bersama-sama tidak? Kenapa? Objeknya berbeda, baik. Objeknya karuna apa? Makhluk yang sedang kesusahan kan, sedang menderita. Anda melihat makhluk sedang menderita, kemudian muncul compassion Anda kan? Ya enggak? Artinya pada saat welas asih Anda muncul, melihat makhluk apapun itu, muncul rasa kasihan, itu karuna sedang muncul. Kalau mudita objeknya apa? Seseorang yang sedang berbahagia atau sukses, ya. Nah, kalau Anda melihat orang yang bahagia atau sukses, muditanya muncul atau Isa? Hah? Isa Macarya? Hah? Yang mana yang muncul? Kalau orang objeknya adalah orang yang berbahagia, cetasika yang muncul apa? Hah? Menurut Anda apa cetasika yang muncul? Yang sering muncul aja. Apa? Isa, Macarya? Hah? Atau mudita? Hah? Hah? Mudita ya? Bener? Enggak, saya enggak tanya saya kok, saya tanya Anda kok. Tanya di batin Anda, di cita Anda yang muncul apa kalau melihat orang lagi senang? Hah? Dosa mula cita? Ya kan? Ya, bagus. Ya, mari kita lanjutkan lagi. Karuna dan mudita muncul di Lokuttara Cita enggak? Muncul tidak? Welas asih dan simpati muncul di Magga dan Pala enggak? Kenapa? Karena objeknya lagi. Objeknya Magga dan Pala apa? Nibbana. Jadi karuna dan mudita tidak bisa muncul karena dia tidak bisa mengambil nibba. Nah, ya. Mari kita lanjutkan. Karuna dan mudita di Mahakusala itu pada saat tadi kan dijelaskan karuna dan mudita bisa muncul di perasaan UPK kan? Ya, di Mahakusalanya. Pada saat seseorang mengembangkan karuna dan mudita sebelum mencapai jana, berarti masih Mahakusala, atau kalau dia arahat berarti Mahakiriya, dikarenakan faktor keakraban paricaya, ya, konsentrasi persiapan sebelum dia mencapai jana bahkan bisa muncul dengan kesadaran yang disertai dengan ketenangan atau UPK, tidak harus somanasa. Ya, penjelasannya seperti ini. Seperti halnya seseorang yang sudah hafal isi dari satu buku, maka kadang-kadang dia akan mengulangnya dengan pikiran yang kesana kemari atau dengan perasaan UPK saja, karena udah hafal, ya. Wang me sutange kang samayang bagawa kurusu dan seterusnya. Dia hanya mengucapkan dengan UPK saja karena udah hafal di luar kepala. Penjelasannya seperti itu. Jadi, atau seseorang yang mahir dalam merenungkan sangkara, nama dan rupa yang berkondisi melalui vipassana, kadang karena dia sudah merenungkannya berkali-kali, dia merenungkannya dengan tanpa pengetahuan gitu. Bisa saja gitu. Ya karena sudah hafal, sudah berkali-kali, ya dia mengingat dengan tanpa kebijaksanaan, ini yang dimaksud, ya. Nah, karuna dan mudita di Mahakusala bisa muncul dengan UPK karena faktor keakraban tadi, ya. Jadi tidak harus dengan somanasa.
Beberapa guru mengatakan bahwa ketidakterbatasan tidak bisa muncul di kesadaran yang disertai dengan ketenangan. Tadi sudah saya sampaikan ya. Tetapi kemudian pertanyaan saya, kalau di kesadaran jana, karuna dan mudita bisa muncul dengan jana yang berasosiasi dengan perasaan UPK enggak? Diulangi lagi ini. Enggak ya? Enggak bisa ya? Ya, bagus. Mari kita lanjutkan. Silahkan dibaca yang bahasa Indonesianya. Paham nggak? 19 dhamma itu 19 cetasika yang mana? Yang dimaksud? Sobana cetasika 3 di 16 kesadaran, 3 yang mana? Wirati 2 di 28, 2 yang mana? Apa namanya atau ketidakterbatasan, karuna dan mudita. Kebijaksanaan dinyatakan di 47 citta, itu maksudnya ya. Jadi demikianlah dalam 4 cara tadi, cetasika yang indah hanya berasosiasi dengan cita yang indah. Baik ya, berarti kita selesai metode Sampayoga. Ya, kita lanjutkan lagi sedikit lagi. Dibaca yang kuning tolong. Kecemburuan, kekikiran, pantangan, ya, itu maksudnya ini Anda harus hafal nih. Kecemburuan, kekikiran, penyesalan, pantangan-pantangan. Berarti ada 3 kan? Berarti 6 kan? 3 tambah 3 pantangan kan? 6 ya. Welas asih dan lain-lain artinya welas asih dan karuna. Berarti 7, 8 cetasika. Kesombongan 9, muncul kadang-kadang dan terpisah. Demikian juga dengan kemalasan dan kantuk. Tinamida. Berarti ada berapa cetasika? 11 cetasika ini Anda harus hafalkan. Tapi sesungguhnya tidak sulit kok, tidak sulit. Ya. Anda hafalkan bahasa Palinya saja. Isa, Macaria, Kukuca. Berarti dari grup dosa Anda ambil 3. Kemudian angka 3 lagi adalah wirati kan? Ya, sama waca, sama kamanta, sama ajiwa. Kemudian dari angka 3 turun jadi angka 2, berarti karuna dan mudita. Kemudian pindah lagi ke akusala. Ya, dimulai dari kesombongan, kemudian yang bawah tina dan mida. Berarti ada berapa itu? 11 cetasika. Nah, 11 cetasika tadi disebut sebagai aniyata yogi atau asosiasi yang tidak pasti. Ya, Anda catat itu. 11 cetasika tadi disebut aniyata yogi atau asosiasi yang tidak pasti, artinya tidak pasti muncul di cita yang dimana dia bisa muncul. Itu yang dimaksud. Ya, misalkan nih, karuna dan mudita bisa muncul di mahakusala tidak? Tapi karuna dan mudita kan aniyata yogi. Asosiasi yang tidak pasti, artinya tidak selalu muncul di maha kusala. Tetapi kalau dia muncul, dia munculnya di maha kusala. Terus sama di mana lagi? Maha kiriya. Terus di kesadaran jana yang somanasa ya. Nah, itu yang dimaksud aniyata yogi atau asosiasi yang tidak pasti. Dia tidak harus muncul. Gitu ya. Nah, 52 cetasika dikurangi 11 berarti sisanya ada berapa? 41 cetasika disebut niyata yogi atau asosiasi yang pasti. Artinya 41 sisanya itu selalu kalau ada cita yang biasa dia muncul di situ pasti ada 41 itu. Paham nggak? Ya, paham ya? Jadi Anda harus pahami dulu niyata yogi dan aniyata yogi. Asosiasi selalu muncul dan kadang-kadang saja gitu. Yang 11 tadi itu kadang-kadang saja. Tergantung kasusnya. Ya, misalkan seseorang
mau membunuh nyamuk, nih maaf ceritanya nggak bagus ya membunuh nyamuk. Buddhis kan nggak boleh membunuh. Atau seseorang mau menyakiti binatang gitu ya, membunuh terlalu sadis ya. Menyakiti binatang, dia mau menyakiti, tiba-tiba dia ingat, kasihan ya. Nah, pada saat itu dia muncul karuna kan? Citanya apa? Mahakusala kan? Tetapi apakah setiap mahakusala ada karunanya? Tidak. Paham ya? Kalau seseorang sedang berdana kan dengan mahakusala juga. Pada saat itu karunanya muncul nggak? Tidak. Itu yang disebut aniyata yogi. Asosiasinya tidak pasti. Munculnya tidak selalu, tidak harus. Tapi yang 41 pasti muncul. Ya, Anda harus hafal. Lagi, mari kita ulangi. Yang 11 yang asosiasi tidak pasti apa saja? Dari yang 3 dulu. Isa, Macarya, Kukuca. 3 yang lain? Sama waca, sama kamanta, sama ajiwa. 2 karuna mudita. 1 mana. 2 lagi tina mida. Bagus. Ya, itu yang dimaksud. Penjelasannya mari kita lihat. Asosiasi yang tidak pasti itu bahasa palinya aniyata yogi. Itu 11 cetasika berikut. Tidak selalu muncul di kesadaran yang terkait, artinya yang dia biasa muncul, yaitu Isa, Macarya, Kukuca, 3 wirati, 2 apamanya, mana dan tina mida. Itu saya beri rumus 3, 3, 2, 1, 1,1. Ya. Kenapa 1,1? Karena tina mida itu berapa cetasika? 2 cetasika, tapi dia selalu muncul bersama-sama. Tidak bisa tina muncul sendiri, midanya enggak. Kalau tina muncul, mida pasti ikut. Ya, dia emang suka ikut gitu. Si midah itu. Si midah suka ikut si tina. Ya. Nah, mana itu asosiasi pasti atau tidak pasti? Tidak pasti. Jadi kalau seseorang sedang menyombongkan dirinya sendiri, saya lebih baik dari orang lain, maka dia munculnya di kesadaran yang mana? Kita belum belajar, tapi itu di loba mula cita yang tanpa pandangan salah. Ya, jadi kalau mana muncul ada di didik gata wipayuta cita. Tetapi tidak bisa dibalik. Kalau didik gata wipayuta cita muncul, berarti mana selalu muncul. Dia hanya muncul kalau saat itu, saya lebih baik loh daripada yang lain, atau saya sih, dia itu bekerja keras itu paling juga sama saya. Ya memang dia lebih bagus daripada saya sih, tapi emang gue pikirin. Jadi kan kesombongan bisa muncul dari 3 landasan kan. Merasa lebih tinggi bisa memunculkan kesombongan. Merasa sejajar bisa juga memunculkan kesombongan. Merasa lebih rendah bisa juga memunculkan kesombongan. Artinya bukan berarti kesombongan itu hanya monopoli atau milik orang kaya saja. Orang miskin bisa sombong. Ya. Orang miskin sombong. Orang yang kurang pinter juga bisa sombong. Ya emang dia pinter sih, tapi EGP lah. Ya, kira-kira seperti itu penjelasannya. Selanjutnya, tina mida muncul bersama-sama, tapi kadang-kadang juga, tidak selalu. Jadi kalau ada kesadaran yang sak sangkarika, yang dengan dorongan, ya, tidak selalu tina mida muncul. Tapi kalau tina mida muncul, selalu di kesadaran yang dengan dorongan, yang malas, lamban gitu. Tina mida muncul bersama-sama, tapi kadang-kadang hanya pada saat seseorang itu di bawah pengaruh ketidaksiapan untuk bekerja. Ini hanya istilah saja, tidak siap untuk bekerja, tidak mau diajak ke DPS, malas, ngantuk gitu ya. Itu baru tina midanya muncul. Tapi bukan berarti kalau sak sangkarika cita, kesadaran yang dengan dorongan muncul, tina mida pasti ada, bukan. Karena tina mida adalah asosiasi yang pasti atau tidak pasti? Tidak pasti, bagus. Di kesadaran yang berakar pada kebencian, dosa mula cita, dan dengan dorongan, berarti sak sangkarika, kadang bisa muncul bersama tina mida, kadang bisa muncul bersama-sama dengan isa, Macarya dan Kukuca. Ini pendapat dari beliau gitu. Jadi seseorang yang sedang cemburu, kadang dia cemburu tapi sebenarnya juga malas-malesan cemburunya.
Atau sedang kekikiran sedang muncul tapi tinak midaknya juga ada gitu. Ya, itu yang dimaksudkan. Gitu. Tinak midak bisa muncul di berapa cita? 5 ya. Apa saja? Loba mula cita yang sak sangka rika atau dengan dorongan, dan dosa mula cita yang sak sangka rika. Bagus. Ya. Oke. Selanjutnya, di kesadaran yang tidak berasosiasi dengan pandangan salah berarti didik gata wip payuta, dan dengan dorongan berarti sak sang karika tinak midak kadang, lihat tuh, bisa muncul bersama dengan mana ya, dia bisa gitu. Jadi sombongnya ogah-ogahan gitu. Sisanya yang 41 cetasika selalu berasosiasi dengan kesadaran yang menjadi jatah dia, kira-kira seperti itu. Kombinasi di antara mereka itu kalimat di Abhidhamma Sanggaha, Acarya Anuruddha akan mensintesakan cetasika-cetasika yang muncul di kesadaran-kesadaran tertentu. Nah, kita masuk ke metode yang kedua. Dengan metode ini saya sangat yakin Anda akan makin paham apa yang sudah Anda pelajari di cetasika dari awal sampai hari ini. Ya, karena ini akan membuat Anda mulai bisa membayangkan, merangkai cita dan cetasika. Ya, mari kita lihat. Silakan dibaca. Ini ada di tabel chart ini, lihat. Yang bawah sendiri itu kan tidak tertandingi adi duniawi, di layar ada berapa? 36 dhamma atau 36 cetasika. Berarti ini lihat. Kita ambil angka tertingginya ini, ya. Yang maga dan pala kan angka tertingginya berapa itu? 36. Kemudian 35 di yang lebih tinggi atau mahagata. Jadi di kesadaran jana yang lebih tinggi, yang paling tinggi angkanya berapa? 35 kan, itu yang dimaksud. 38 di lingkup indriawi indah, mahakusala, mahawipaka, mahakirya gitu. Yang tertinggi angkanya berapa? 38. Kemudian 27 di yang tidak baik. Nah, ini harus dicari. Ya, nanti akan ketemu. Ini kita harus cari pelan-pelan karena ini gabungan dari 19, 21, 20, 22 itu digabung, nanti akan ketemu 27. Dari mana 27-nya? Anda lihat ini. Anda ketemu angka 27 enggak? 27 dari mana? 14 akusala cetasika dan 13 hanya semana cetasika. Kemudian 12 di tanpa akar, ya ini juga harus dicari. Jadi kesadaran yang tanpa akar itu bisa muncul dari mana saja. Hanya semana saja kan. Anda lihat panah yang gelap sekarang, ahituka cita, kesadaran tanpa akar, panahnya kemana? Ke hanya semana yang 13 kan. Dari 13 itu hanya tertulis 12, berarti ada satu yang tidak bisa muncul di tanpa akar. Yang mana? Hah? Apa? Oh iya, bagus. Dengernya sadda. Ya, nanti akan ketemu. Kita pelajari pelan-pelan, ya. Jadi di metode yang kedua ini kita akan mulai mensintesakan. Artinya di satu cita itu ada berapa cetasika yang terlibat. Ya, kita akan analisa satu persatu, ya. Jadi kalau Anda sudah nanti di rumah Anda ulangi lagi metode yang pertama sampai yoga, maka metode ini akan menjadi lebih mudah untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh tentang pelajaran cetasika itu. Ya, jadi itulah mengapa Anda harus hafal chart ini, ya. Kemudian Anda juga harus tahu ini karena ini akan membantu Anda untuk menganalisa dan mensintesakan, ya, chart-chart ini. Kemudian kita lanjutkan dulu, ya, silahkan dibaca. Bagaimana?
Nah, nanti kita bahas satu persatu, pelan-pelan saya akan terangkan kepada Anda. Saya ingin memberikan gambaran dulu kepada Anda begini. Ini Anda pahami dulu, maaf. Saya khawatirnya Anda bingung. Ini saya hanya mencoba untuk memecah satu kesadaran maga saja, yaitu kesadaran jalan sota pati. Kalau seseorang berwipasana tanpa jana dan kemudian mencapai sotapati maga, maka yang muncul adalah yang berwarna coklat itu, kesadaran jalan sotapati, ya. Tetapi kalau dia tidak berwipasana langsung tetapi dia mencapai jana terlebih dahulu, maka tergantung jana yang dijadikan fondasinya. Kalau jana pertama, maka yang muncul adalah KJS jana 1, berarti kesadaran jalan sotapati jana pertama. Kalau dia memakai landasannya jana kedua, maka yang muncul adalah namanya kesadaran jalan sotapati jana kedua dan seterusnya, ya. Jadi yang ingin saya ingin Anda paham adalah dari satu kesadaran jalan sotapati yang bisa muncul pada saat seseorang mencapai tingkat kesucian sotapana tanpa jana. Kalau seseorang tersebut mencapainya dengan jana, berarti satu ini terpecah menjadi, kemungkinannya variasinya menjadi 5, kan? Berarti hal yang sama juga dengan kesadaran jalan sakadagami menjadi 5 juga, seperti itu. Kesadaran jalan anagami juga pecah 5. Kesadaran jalan arahata juga menjadi 5. Kesadaran buah pun juga demikian. Berarti 5, 5, 5, 5, 20. 5, 5, 5 lagi 20, 40, kan? Nah, di chart ini Anda lihat hanya saya tuliskan jana 1, jana 2, jana 3, jana 4, jana 5 gitu. Ya. Makanya lokutara citanya yang di chart yang saya buat ini bukan maga dan pala saja tanpa jana, tetapi adalah yang dengan jana. Karena angkanya sama. Kesadaran jalan sotapati jana pertama dengan kesadaran jalan sakadagami dengan kesadaran jalan anagami jana pertama, arahata jalan pertama sama angkanya. 36. Ya, kesadaran buah sotapati dengan kesadaran buah sakadagami dengan kesadaran buah anagami dan kesadaran buah arahata yang jana pertama sama cetasika yang terlibat, yaitu berapa? Angkanya 36 sama. Jana kedua juga sama, ya. Jadi 5 yang di atas itu adalah untuk kesadaran jalan jana, 5 yang di bawah adalah untuk kesadaran buah jana, ya, itu yang dimaksud, ya. Paham ya? Ada pertanyaan di sini supaya Anda mudah untuk mengikutinya. Tidak ya? Nggak ada, Bante bingung juga sih nanya apa. Enggak lah, paham ya Anda ya. Mari kita balik lagi yang tadi. Bagaimana? Pertama-tama di 8 kesadaran adi duniawi jana pertama, 36 dhamma atau cetasika pergi ke sintesis. Artinya di kesadaran jalan yang pertama, baik itu sotapati, sakadagami, anagami ataupun arahata, ada berapa cetasika? 36, itu yang dimaksud, ya. Nah, sekarang kan Anda bingung 36 yang mana saja. Kalau Anda paham chart yang ini, ya, akan mudah. Akan mudah. Kesadaran jana itu ada di cita yang mana? Di chart ini. Kesadaran lokutara ada di sebelah mana? Sobana cita yang 59, kan? Ya, Anda lihat panah yang tebal itu menuju ke mana? Angka 38 itu berasal dari mana? 13 yang di kiri ditambah 25 yang di kanan. Berarti maksimalnya kan 38. Betul? Tadi hanya ada 36, kan? Berarti 2 yang tidak ada di mana? Anda lihat angka ini 19321. Anda kurangkan yang 2 tadi. Ambil yang 2. Berarti 2 apa? Apa namanya? Paham nggak?
Kenapa saya tulis angka ini 19 plus 3 plus 2 plus 1 itu ada maksudnya nanti. Untuk mempermudah Anda. Kan maksimalnya berapa tadi angkanya? 38. Padahal hanya ada 36, berarti yang tidak ada 2. Yang mana 2-nya? Ya sudah, 2-nya di sini ini coret. Karuna dan udah enggak? Kenapa Karuna dan Mudita tidak muncul di Maga dan Pala? Objeknya berbeda. Objeknya Maga dan Pala apa? Objeknya Karuna dan Mudita apa? Makhluk. Makhluk yang sedang kesusahan dan makhluk yang Kalau Anda melihat makhluk yang susah, yang muncul somanasa. Somanasa karena syukurin. Enggak ya? Enggak lah. Tega. Tega ya. Paham? Oke, kita lanjutkan kalimat yang berikutnya. Yaitu 13 faktor mental umum, berarti hanya semana, ya. Dan 23 faktor mental indah kecuali ketidakterbatasan. Mudah kan? Duanya, angka 2 ini di angka ini. Oke? Nah, kalimat berikutnya, demikian juga di kesadaran jana kedua kecuali penerapan awal. Artinya dari 36 tadi dikurangi 1 penerapan awal, yaitu Wittaka. Berarti ada berapa di kesadaran Lokutara jana kedua? 35. Bagus. Di kesadaran jana ketiga kecuali penerapan awal dan penerapan terus menerus, berarti dari 36 tadi dikurangi Wittaka dan Wicara, ada 30. Di kesadaran jana keempat kecuali Wittaka, Wicara dan Piti, dari 36 dikurangi 3 berapa? 33. Di kesadaran jana kelima mereka semua dikumpulkan, disertai dengan ketenangan, artinya dikumpulkan. Yang kesadaran jana keempat tadi ada berapa? 33 kan? Tapi perasaannya apa? Suka. Betul? Sukanya diganti dengan UPK. Tetap saja berarti 33. Makanya angkanya di sini Anda lihat 36, 35, 34, 33, 33. Tapi meskipun angkanya sama, cetasikanya yang satu suka wedana, yang satu UPK wedana. Bagus. Oh, sudah pada pinter loh. Seneng saya. Kalau muridnya nggak paham kan ngantuk, gurunya juga ikut tinamida ini. Mari kita lanjutkan penjelasannya. Ini sudah kita jelaskan sebenarnya. Angka-angka yang disebutkan di paragraf tadi adalah angka maksimal, ya. Ya, angka maksimal gitu. Hal ini berarti di dalam satu kesadaran faktor mental yang muncul bersamanya bisa jadi berjumlah lebih sedikit dari angka tersebut. Ini maksudnya kan tadi angka maksimalnya 36 kan? Jana kedua kan hanya 35. Gitu, ya. Itu yang dimaksud. Di kesadaran adi duniawi jana pertama, 2 ketidakterbatasan tidak termasuk karena mempunyai sudah ya objek yang berbeda. Kesadaran adi duniawi mempunyai objeknya nibbana, sedangkan ketidakterbatasan mempunyai makhluk sebagai objeknya ya. Karuna makhluk itu sedang menderita, mudita makhluk itu sedang happy, bahagia gitu ya. Jadi dengan demikian saya rasa kita cukup pas 1 jam. Ya.